Beternak jangkrik bukan sesuatu yang aneh kita dengar, karena budidaya ini telah dilakukan oleh orang Indonesia sejak lama. Selain tidak membutuhkan tempat yang luas, masa panen jangkrik juga terhitung cepat, yaitu antara 28 hingga 30 hari. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan hewan ini digunakan sebagai sumber pakan hewan peliharaan seperti reptil, burung, dan juga ikan. Di negara-negara maju, peternakan jangkrik juga ternyata mulai digemari karena berbagai keunggulan tersebut. Namun di Amerika dan Australia, peternakan jangkrik dikhususkan untuk sebagai pakan alternatif bagi manusia. Hal ini terbukti karena jangkrik dapat menjadi sumber protein berkelanjutan untuk dunia yang terus berubah. Salah satu yang membuat pakan alternatif ini adalah Lab Cricket, yang membuat bubuk jangkrik berkualitas dengan skala industri untuk konsumsi manusia. Lalu bagaimana proses peternakan jangkrik di luar negeri? Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan jangkrik di Amerika. Alasan utama jangkrik dibudidayakan di Amerika adalah untuk sumber pakan alternatif. Meskipun kamu mungkin berpikir ini adalah pilihan makanan yang aneh, jangkrik sebenarnya mengandung lebih banyak protein daripada daging sapi. Selain itu, keunggulan lainnya adalah proses peternakannya yang tidak membutuhkan lebih banyak pakan dan air, dan juga membutuhkan energi lebih sedikit, serta tidak merusak lingkungan dengan hasil jumlah protein, zat besi, dan kalsium yang sama. Selain itu, keunggulan lain peternak jangkrik adalah sangat sedikit penyakit yang dapat ditularkan dari serangga ke manusia, dan ini sangat berbeda dengan peternakan mamalia ataupun ayam. Jangkrik juga tidak memiliki virus yang diketahui, atau spesies yang dihasilkan di sini tidak memiliki virus yang dapat mempengaruhi mereka. Salah satu yang paling familiar dari peternakan jangkrik ini adalah suara yang dihasilkan. Stridulasi membawa kenangan tersendiri dan menciptakan seperti suasana malam yang tenang di musim panas. Walau terlihat tidak begitu luas, namun peternakan semacam ini dapat menghasilkan jangkrik dengan estimasi sekitar 50 juta seminggu. Dengan masa panen umur maksimal adalah 6 minggu, hingga jangkrik bertelur dan mati dalam beberapa hari. Proses peternakan ini dimulai dengan persiapan media bertelur jangkrik. Pekerja menyiapkan papan dan menutupnya dengan campuran tanah lembab dan gambut untuk membuat tanah berlumpur menjadi tempat jangkrik betina meletakkan telur-telur mereka. Sementara itu, di ruang pembibitan, pekerja sudah mengatur suhu, kelembaban, dan suasana yang tepat untuk mengumpulkan indukan jangkrik jantan dan betina. Perlu kalian tahu, untuk jenis jangkrik ini kalian dapat membedakan jantan dan betina dari struktur panjang ketiga di bagian perut jangkrik. Hanya jangkrik betina yang memiliki struktur ini, yang disebut dengan ovipositor. Ovipositor ini berguna untuk memasukkan telur ke dalam tanah atau pasir tempat mereka meletakkan telur mereka. Jangkrik ini akan bertelur sekitar 300 hingga 600 telur. Setelah waktunya bertelur, jangkrik betina yang hamil akan berbondong-bondong untuk bertelur di media ini. Dengan luas seperti ini, media bertelur dapat menampung hingga sekitar 15 juta telur. Dari 900 spesies jangkrik di dunia, peternakan di Amerika memilih jangkrik Tropical House Cricket karena pemeliharaannya yang mudah
dan kebutuhan pakan yang sederhana. Ini adalah jangkrik yang tumbuh dengan baik dalam kepadatan tinggi, tumbuh sangat cepat dan merupakan jangkrik yang lezat. Setelah kira-kira 9 hari, telur menetas dan mereka akan bertahan di ruang pembibitan selama sekitar 2 minggu. Peternak membangun peternakan ini baik secara software dan hardware untuk menciptakan lingkungan yang sempurna bagi serangga untuk tumbuh. Perlu kalian tahu, serangga seperti jangkrik termasuk hewan berdarah dingin, sehingga hewan ini sangat tergantung sekali dengan lingkungan untuk tumbuh kembangnya. Jangkrik membutuhkan lingkungan yang nyaman dan hangat. Peternak menyediakan ada banyak peralatan di peternakan ini, seperti humidifier, pemanas, kipas sirkulasi, pembuangan udara, dan lampu ultraviolet untuk membantu pergantian serangga, dan juga beberapa sensor yang dipasang di seluruh unit. Sehingga peternak dapat mengatur suhu dalam satuan derajat tertentu dan mengatur kelembaban sekitar 2 titik. Dengan peternakan memberikan kondisi suhu yang lebih hangat dari suhu yang mereka sukai, mereka dapat tumbuh lebih cepat. Dan setelah mereka cukup besar dan siap untuk dipindahkan ke kandang utama, maka peternak akan memindahkan dari ruang pembibitan ke ruang pembesaran. Hal menarik lainnya dalam proses peternakan jangkrik ini adalah tenaga yang dibutuhkan untuk operasionalnya sangat sedikit. Untuk merawat jutaan koloni jangkrik, hanya dibutuhkan 5 orang untuk melakukannya. Jangkrik di sini diberi pakan campur jagung, kedelai, dan sedikit rami. Untuk koloni 10 hingga 15 juta jangkrik, rata-rata jangkrik memakan hampir 500 kg pakan sehari. Walau begitu, dibanding peternakan babi, unggas, atau sapi, beternak jangkrik masih lebih berkelanjutan. Secara estimasi, untuk menghasilkan 1 kg daging sapi dibutuhkan 22.000 liter air. Dan untuk menghasilkan protein dalam jumlah yang sama dari seekor jangkrik, hanya beberapa ratus liter dibutuhkan. Dengan peternakan jangkrik yang besar ini, peternak dapat menghasilkan 40 kuintal protein seminggu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian 80.000 orang. Sementara kotoran jangkrik dapat digunakan sebagai pupuk yang berharga. Dalam sekali siklus panen, peternak dapat menghasilkan 27 kuintal pupuk kandang. Dihitung sejak telur menetas sampai panen, jangkrik membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. 6 minggu adalah waktu yang maksimal di mana setiap jangkrik menjadi dewasa sempurna dan menjalani hidup hingga proses reproduksi. Setelah proses reproduksi, pada dasarnya ia akan mati dalam beberapa hari. Sehingga jangkrik dapat dipanen lebih cepat dari itu jika hanya merujuk pada berat yang diinginkan saat panen. Pada umumnya, sebagian besar pelanggan peternakan jangkrik di Amerika, mereka mengolah jangkrik ini menjadi barang jadi, seperti makanan anjing, atau sebagai tepung jangkrik, dan memasukkannya ke dalam campuran makanan untuk memenuhi nilai gizi mereka. Beberapa konsumen juga memakannya dalam kondisi utuh hanya dengan proses memanggang mereka. Setelah proses pemanenan jangkrik, jangkrik akan dibawa ke proses selanjutnya untuk dicuci bersih dari kotoran yang mungkin masih menempel dari peternakan. Selanjutnya, jangkrik diratakan pada nampan dan dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Kemudian jangkrik digiling dengan mesin penggiling industri hingga terlihat seperti kopi. Setiap hari mereka mengubah 15.000 jangkrik menjadi 2,5 kg bubuk tepung jangkrik. Tepung jangkrik di Amerika dijual dengan harga $12 atau 184.000 untuk setiap 4 ons. Yang berarti 45 kali harga tepung serbaguna.
Beberapa jangkrik dikirim dalam kondisi hidup sesuai dengan kebutuhan para konsumen.